Ya coba Cap, announcement ke penumpang, Nyaru jadi kapten dari India. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Abdul Aziz Ahmed speaking from the flight deck. Welcome aboard this Boeing 737, flight number Sriwijaya, for example, 123, destination blah blah blah. Terakhir, namaste, bahut syukriya, bahut dhanyabad. Tamu saya istimewa ya. Ini baru resminya pensiun jadi pilot. Bayangin ya, udah terbang 33.000 jam lebih. Sudah mungkin ikut landing, baik yang di pilot sendiri atau jadi ininya. Ya, 50.000, 60.000 landing. Pernah bekerja di 10 maskapai dan instansi. Dua only, Kapten Aziz Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindo. Woi, kamu ini 65 ya? 65. Ya Allah. 65 lebih, belum kacamata, sehat. Masih kanji? Masih kanji. Palembang kalau udah kanji, tidak pernah. Udah ini orang Palembang, tapi kalau Anda kenal Lala Hamid, ini kakaknya Lala Hamid. Ya, ini keluarga penerbang. Jadi berapa maskapai yang sudah? Ya, alhamdulillah ya. Pertama Merpati. Merpati? Garuda. Garuda. Angkatan Udara. Terus? Charter Premier, Istindo, Transwisata. Oke. Sudah itu My Indo Cargo, Sriwijaya, Sriwijaya Air. Terakhir terbang polisi Airut, dipinjam sama polisi udara. Jadi alhamdulillah ya, tidak pernah mikir jadi pilot sipil, angkatan udara sama polisian udara. Alhamdulillah, barakallah. Dan sudah menerbangkan 3 presiden Indonesia. Presiden Indonesia 3 orang, presiden asing 6. Yang Indonesia berkunjung. Gus Dur? Presiden pertama Gus Dur, Ibu Megawati, Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Jokowi enggak? Jokowi belum sempat. Kami belum sudah sempat. keburu MPP. Sudah itu ditarik ke Sriwijaya Air. Kenapa Sriwijaya? Kita orang Palembang. Itu ada sama memajukan kerajaan Sriwijaya. Oke. Terus 6 kepala negara asing yang berkunjung ke sini. Nah, kebetulan kalau dari luar negeri mereka bawa pesawat cuma boleh sampai Halim. Yeah. Untuk berkunjung ke Jogja atau ke Gorontalo atau ke Aceh atau di dalam Indonesia harus pakai angkatan udara. Jadi kami terbang itu atas nama negara Republik Indonesia. Jadi yang kami bawa adalah nama negara Republik Indonesia, walaupun operasi by Angkatan Udara, tapi skopnya lebih luas lagi. Nah, jadi presiden itu presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Mbeki. Yeah. Sudah itu Perdana Menteri Polandia Marek Belka, Presiden Gambia Yahya Abdul Aziz Jamus Jungkung Jammeh. Sama namanya. Ada Abdul Aziz. Terus? Sudah itu Presiden Timor Leste, Sanana Gusmao, kemudian Presiden Jenderal Taufmatan Ruak, plus Sekjen PBB. Namanya tuh Butros? Bukan Butros Ghali kan Sekjen. Bukan, ini bukan Sekjen Uni Eropa. Namanya sebenarnya kan Perez Javier bukan. Javier Solana. Nah, karena bawa besok, kami cari nama lengkap. Jadi Francisco Javier Solana de Madariaga from Barcelona. Dia tanya, how do you know? Tanya pramugari kan. Pramugari bilang, from our commander of flight, Lieutenant Colonel Aziz at the time. Oh, say hello to him. How do you know my full name? Wah, itu kan kalau ketemu orang kan harus masuk ke dalam hati yang paling dalam. Ini beliau ini dengan reputasi demikian ya, 10 maskapai, kemudian juga dipercaya oleh beberapa presiden dan orang-orang kaya di Indonesia waktu di charter flight, karena kemampuan komunikasi dari Kapten Aziz ini luar biasa. Alhamdulillah. Kita tes ya. 33.000 no accident. No accident, no incident. Kalau insiden udah nggak di sini juga lah. Nggak di sini. Sudah anumerta. Jadi kalau Anda pernah terbang ya, mungkin Sriwijaya Air, Merpati, tiba-tiba ada pilot dari kokpit berbahasa India, dicoba. Mungkin ini beliau. Jadi kami pernah ada co-pilot dari India. Baik. Namaste. Aap kahan hai? मैं भारती कैप्टन। और तो अपनी भारती मैं भारती नहीं मगर मैं इंडोनेशिया है मगर फिर भी दिल है हिंदुस्तान। nyanyi lagu India
tahu belajar bahasa India dari mana, Adinda? Dari bioskop. Bahasa Mandarin bioskop. Begitu ketemu yang dari Taiwan kan, Shenzhen, itu semua orang. Wah, 在台湾啊，你是什么人？我们两个人一样啦，我们两个人一样，我们华人。你在台北来，我是新疆来. Nah, di Xinjiang itu kebetulan kan wajahnya kan seperti orang-orang Asia Selatan yang agama Islam. Oh, itu Islam matui. Jadi agak-agak mengotakin kata orang Palembang, dibohongin dikit. Begitu tahu, tipu-tipu dikit. Tipu-tipu. Wah, 你这印尼人为什么你的华语很厉害？我说差不多厉害，我可以一点一点啊。Jadi kalau ada undangan ya Adinda, acara India maupun Chinese teman-teman nyanyi lagu kan dikasih, sir, this is the lyric, I can read it, I cannot read it, can you play this song? Play, nyanyilah, langsung nyanyi kan, kira-kira ada 200-an lagu Hindustan lama hafal. Oh iya? Insya Allah, Bismillah. Ada yang lupa harus lihat atau kalau karaoke mulai gitu, nah, kita nyanyi ya. Nyambung dengan logat. Ini ada kemarin sempat nyanyi di YouTube, ada Copilot rekam itu lagu lama yang nyanyi itu Muhammad Rafi, dinyanyikan lagi oleh Sonu Nigam. Jadi हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के. Orang pikir wah Captain Aziz pinter, bahasanya banyak, belajar di mana, kuliahnya sekolah tinggi beneran tinggi di atas. Belajar di mana? Bioskop Saga di Palembang, Bioskop Jaya di Pelaju, Bioskop Murni di Jambi. Kalau untuk Mandarin ya di Bioskop Jaya atau di Jambi itu Bioskop Duta, Mega, Ria. Ya coba Cap, announcement ke penumpang nyaru jadi kapten dari India. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Abdul Aziz Hamid speaking from the flight deck. Welcome aboard this Boeing 737 flight number Sriwijaya, for example 123, destination bla bla bla. Terakhir, namaste, bahut syukriya, bahut dhanebat. Yang sering almost every day bahasa Melayu. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juru terbang Captain Abdul Aziz Hamid daripada flight deck. Saat ini kita terbang pada tinggi jelajah 34.000 kaki di atas paras laut. Paras itu permukaan laut. Kita menuju ke lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas di Penang. Yang lain-lain selalu Bandar Udara Internasional Penang. Padahal the own name is lapangan terbang antarbangsa Bayan Lepas. Bayan tuh burung, ada burung bayan lepas. Macam di Melaka kan sabak kok sabak berenam? Kok jadi lupa? Jadi nama masing-masing airport itu ada nama, macam Subang ya di Kuala Lumpur. Namanya tuh Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi landing di situ serasa kita yang punya. Sama landing di Jeddah King Abdul Aziz. Jadi itulah. Jadi announce, banyak penumpang nanya ke pramugari, Captain Malaysia ya? Bukan Pak. Kamu jangan bohongin saya ya. Saya tahu. Akhirnya ke depan, Captain aku jadi dimarahin sama penumpang gara-gara Captain. Bilang aja iya. Kalau di Palembang kan iyo kebaik, ngeci kebala. Kalau kita ngomong idak kayak manjang. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi walaupun kita berbahasa Indonesia, kalau saya sama Adinda Helmi Yahya jadi kagok kita. Kagok ya. Kagok berbahasa Indonesia. Aku minta jangan bahasa Palembang. Jangan. Roaming. Jadi boleh lihat di bawah ini artinya. Iya. Saro jadi bikin ininya tuh. Bikin subtitlenya. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat Kak Aziz itu kemudian memang cita-cita jadi pilot? Nah ini, balik lagi kebesaran Allah kita buktikan. Dengan izin Allah. Cita-cita kecil, ya Allah pengen jadi pilot sipil. Atau pilot angkatan udara. Atau PGT. PGT itu kemudian jadi Komando Pasukan Gerak Cepat, kemudian jadi Korpaskas, kemudian balik lagi sekarang Komando Pasukan Gerak Cepat. Kopasgat. Dengan izin Allah dapat pilot sipil, dapat pilot angkatan udara. 2014 disekolahin sebagai warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara. Komando. Jadi minta satu, Allah kasih tiga. Afala tashkurun. Gimana apalagi kita yang mau minta lagi sekarang. Nah, yang satu lagi Adinda, belum lagi berdoa. Ini merinding saya sampai. Ini kebesaran Allah sudah terbukti. Jadi nggak perlu kita dengar harus gini. Semua Allah. Hak prerogatif Allah. Nggak boleh nilai orang.
Wah, sholatnya itu nggak diterima, emang lu yang terima. Oh, kalau gini pahalanya banyak, emang kita tahu pahala. Kalau kita tahu sekarang pahala lebih banyak dari dosa, minta mati sekarang aja lah. Kita nggak tahu. Pahala dosa hak prerogatif Allah. Nah, balik lagi tadi, belum pernah doa. Jadi lihat polisi, ada pesawat. Wih, bagus. Keren. Keren. Wih, bagus. Menghayal tidak, mimpi tidak, apalagi doa. Tiba-tiba dapat tugas untuk menerbangkan. Membawa rombongan petinggi-petinggi polisi. Dengan izin Allah. Sampai gini, ya Allah, kalau sampai saya nggak bersyukur terlalu. Kita kan tahulah di Palembang kita orang biasa. Allah ngangkat derajat kita. Siapa tidak kenal Adinda Helmi Yahya. Saudara kita Tantowi Yahya. Duta Besar RI untuk New Zealand. Kia ora. Itu, kita harus mensyukuri Allah yang kasih. Jadi kalau dapat cobaan, kita anggap cobaan itu sebagai nikmat juga. Masa iya hidup nih nikmat terus, harus ada cobaan. Sehingga kita lebih tegar. Kayak saya, puas difitnah. Puas dizalimi. Puas diirii. Tapi di belakang. Nggak berani di depan. Kalau di depan, kita nih orang Palembang, nggak takut. Betujahan lagi. Nah, jadi seperti itu Adinda. Jadi sekarang ini sudah tegar. Dan alhamdulillah lulus sampai umur 65 jadi pilot airliner. Nah, kalau ingin terbang lagi, itu masih bisa untuk di eksekutif private jet. Cuma masih terbuka. Masih terbuka insya Allah. Masih terbuka. Masih, insya Allah. Jadi harus ambil license FAA, Federal Aviation Administration Amerika. Lisensinya lain ya? Lisensinya sama, tapi cuma untuk validasi. Validasi, jadi punya license FAA itu kita bisa bawa pesawat dengan registrasi November. Jadi according to Annex 7 ICAO. ICAO kan International Civil Aviation Organization, anneksnya ada semua 19. Annex 7 itu berbicara tentang Aircraft Nationalities and Registration Mark. Sebagai contoh Indonesia, Papa Kilo. Orang bilang apa artinya? Ya ICAO yang ngasih, karena dekat dari PH. Belanda, kayak Papua Nugini, P2, Papa 2, Aruba, Papa 4, Suriname, Papa Zulu, Netherlands, Antilles, Papa Juliet. Jadi, karena ada bau-bau Belanda. Nah kalau Inggris lucu, Golf. Tapi negara persemakmuran pakai Victor atau Niner. Kayak Victor 8 Brunei, Victor Tinggu India, Niner Mike Malaysia, Niner Victor itu Singapura, Niner Alpha Kroasia, Niner November Nepal, Niner Golf Ghana. Yani insya Allah kami hampir semua kami hafali tahun 79. Penasaran lihat ini pesawat kok registrasinya aneh-aneh. Kita PK ya? Kita PK. Papa Kilo. Papa Kilo. Itu Indonesia. According dari yang tadinya PK itu Indonesia and Netherlands Indies. Karena masih dulu belum merdeka kan. Nah, sudah merdeka kita full. Jadi Indonesia PK, Netherlands is Papa Hotel. Dulu memang dulu sekolah pilotnya di mana, Cap? Kami ini sekolah pilot di Curug. Masuk tahun 78. Angkatan 29 Curug. Ya. Lulus itu tahun 80. Jadi tanpa ngelamar, tanpa apa, disponsori oleh Merpati. Padahal kepengen kan terbang pesawat jet, pengen pesawat ini. Tapi Allah kasih pesawat Merpati dapat Twin Otter. Tapi karena terbang Twin Otter 11 tahun. Twin Otter yang baling-baling? Baling-baling 2. Pengalaman kami untuk terbang Twin Otter masuk ke pedalaman. Penerbangan perintis waktu itu Merpati Nusantara kan. Masuk airport yang tidak ada di peta malah. Jadi kita peta nggak tahu, tetap ada airport di situ, kayak di Papua atau di Irian. Kami tahunya dulu Irian. Irian bolak-balik. Irian bolak-balik. Ya 11 tahun terbang Twin Otter. Tapi alhamdulillah dengan terbang Twin Otter itu, waktu itu terbang modalnya cuma satu automatic directional finder. Nggak ada radar, belum ada GPS, terbang full visual di bawah 10.000. Jadi ngafalin peta. Checkpoint. Kita nggak tahu berapa minimum di situ. Pokoknya namanya juga visual, nggak boleh masuk awan, harus menghindar terus. Nah 11 tahun terbang Twin Otter itu membuat kami lebih tegar. Itu sebabnya pilot nggak boleh kacamata ya? Boleh, sekarang sekolah pilot pun boleh. Nah ini alhamdulillah belum, cuma mulai kerut-kerut. Jadi lucu sekali. Banyak ngelihat yang cantik-cantik. Banyak lihat, nah itu ada kawan-kawan yang di TNI kan. Wah pantesan bro katanya, matanya nggak rusak. Banyak yang ngelihat yang cantik-cantik lah. Iyalah. Lihat pramugari lah. Lihat pramugari. Jadi ya
Jadi kami pun jadi korpri. Iya, apa tuh? Korban pramugari atau ngorbanin pramugari. Karena dulu kemakan omongan, sorry aja gue kawin sama pramugari, apalagi merpati. Dicatat malaikat, dapat pramugari, merpati. Beda 16 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah sudah anak 3 orang. Alhamdulillah. Nggak pernah ribut. Jadi damai. Dulu itu jadi hanya mengandalkan pandangan ya? Pandangan sama ya kita lihat checkpoint terbang. Checkpointnya apa sih? Checkpoint itu jadi misalkan ada sungai, gedung, pohon, ada bukit. Kalau sekarang aku pernah lihat masuk ke kokpit kan, ya Allah tinggal fly by wire gitu. Sekarang pakai flight management computer atau flight management system. Dari bawah itu kita tinggal masukin koordinat kita di sini, tujuan kita kemana. Udah masukin LNAV, VNAV itu masuk navigasinya, navigasi lateral sama vertikal. Udah terbang, take off, gasnya. Kalau dulu kan gas di sini, manual. Sudah itu manual, sepanjang jalan manual. Mau turun jadi tuh kalau penumpang ke depan, pesawat mau turun kita ngetrim lagi. Dia ke belakang mau naik, ngetrim. Jadi kerja terus. Jadi benar-benar terbang. Kalau sekarang begitu take off, autopilot gear up, autopilot on, lepas tangan. Otomatis sendiri. Katanya sekarang itu pilot co-pilot itu diperlukan hanya untuk take off dan landing aja ya bro? Ya kan? Enggak juga. Maksudnya take off, landing iya. Ya, dan landing sekarang pun sudah ada automatic landing. Auto land. Sudah itu Airbus baru lagi bikin kemarin ATOS. Automatic Taxi and Take Off System. Saya baru lihat di YouTube ya. Wallahu a'lam sudah mulai atau belum. Nah, jadi taxi aja udah jalan sendiri. Take off juga dia tinggal klik. Naik sendiri. Jadi fungsinya pilot, co-pilot cuma ngawasin monitor. Nah, sekarang gini, in case terjadi abnormalities atau emergency, ya itulah gunanya pilot. Makanya kita walaupun autopilot atau throttle, nggak boleh kita tinggalin. Salah satu harus monitor. Contoh misalkan tidur. Ya, ada yang mau tidur satu, yang satu monitor. Tidur diatur. Tidur diatur. Kalau memang terlalu jauh. Dulu kemarin ada yang dua-duanya tidur itu ya? Dua-duanya tidur. Wallahu a'lam bishawab. Kami juga kemarin diminta pendapat. Kan ditanya gimana pendapat Kapten mengenai pilot tidur. Saya mau gini jawabannya. Ini pendapat saya tentang pilot. Wah, dasar mau guyon. Ini serius ya udah. Karena pilot juga manusia. Manusia, tapi begini. Memang manusia, tapi aturan is aturan. Jadi kita sebelum terbang kan sekarang dicek tensi, dicek saturasi, sudah itu tiup alkohol. Nggak boleh nggak boleh ada ini, kita harus bertanggungjawabkan. Jadi benar-benar terbang tuh full sehat fisik mental. Nggak boleh mabok. Wah, nauzubillah min dzalik. Kemarin kan ada kejadian ya. Ada yang mabok. Makan narkoba. Narkoba. Seperti apa? Kalau saya alhamdulillah. Itu kan nyawa orang ya, Cap. Ya, kalau saya bukan munafik ya untuk minum enggak lah. Paling kalau ketemu teman-teman ya ada sigar ya untuk pergaulan aja. Minum wine kan untuk pergaulan katanya. Tapi menurut saya ya wine nggak boleh, sudah nggak boleh pahit. Mungkin kalau manis kita minum, nggak munafik kita. Kalau manis minum, ini udah pahit, haram lagi. Wah, nauzubillah min dzalik. Salah. Nah, balik lagi tadi lulus dari Curug masuk Merpati kan, pesawat kecil, kemudian pindah ke pesawat VC8, 4 engine. 4 engine tapi penumpang cuma 68 orang. 4 engine Rolls Royce, terbang juga di bawah 20.000. Dari situ pindah di sekolahin lagi Fokker 27. Nah, setelah tahun 92 di sekolahin Fokker 28 yang kerjasama Merpati sama Garuda. Disitulah alhamdulillah karir mulai menanjak. Jadi terbang Fokker 28 itu alhamdulillah kami masuk rekor dari tahun 92 sampai 2014. Jadi kapten dan jadi instruktur di Merpati dan di TNI Angkatan Udara di Skadron Udara 17. Salam Kencana. Itulah call sign kami Kencana 152. Gaji double dong. Nah, itulah everybody talk about money. I never talk about money. Let's money talk about me. Jadi kalau kita bahagia, kita nggak munafik. Siapa sih nggak mau uang? Tapi kalau kita cari uang tuh kayak perempuan cantik. Kita kejar-kejar belagu. Jadi baik kerja benar, ikhlas, lillahi ta'ala, nikmatin, dia datang. Nah, datang misalkan 10 nih. Ini tepat tapi dari teman-teman Chinese. Huaren, kalau di sini orang teman-teman Tionghoa. Jadi uang itu punya kaki 4. Kita kejar dia lari. Jadi kita baik-baik dia datang. Datang 10 nih. Persis seperti perempuan. Iya.
Misalkan datang 10, jangan serakah. Jangan ambil 10-nya, ambil 6. 4 suruh pergi. Maksudnya kita tahu kan, 4 suruh pergi, nanti dia bawa temennya 40. Kita ambil 30, 10 pergi, ya, datang lagi dia 100, ambil cuma 80, 20 suruh pergi. Itulah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Teman-teman Khawarin aja mengingatkan kita menafkahkan sebahagian rizki yang Allah kasih. Jadi kalau mau kaya, kalau dulu nabung, sekarang sedekah dengan di jalan Allah. Enak kalau kita sudah sedekah. Sekarang Adinda mau tanya, saya what the gaji double? I never think. Yang penting hidup pas-pasan. Pas mau beli mobil ada, beli ini ada. Ya karena kita bersyukur kan. Orang bilang duit cuma segitu. Karena kita bersyukur, cukup jadi banyak. Lebih malah. Coba kita punya duit bermiliar-miliar, bertriliun, nggak bersyukur. Kalau kita bahagia, uang akan ngikut. Tapi kalau dapat uang, mungkin pas mau tidur kan, aduh uang yang di sini gimana ya? Telepon lagi gimana? Nah, harta itu kayak yang kami dapatkan, kami bukan ustadz, tapi kami dapatkan ilmu agama. Harta itu kayak minum air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin haus. Lebih baik. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Minum air putih. Nah, ini kan lihat. Juga. Masya Allah, nikmat. Tidak haus lagi. Dikit pun sudah hilang. Kayak waktu bulan puasa. Cap, dulu orang tua apa ya profesinya? Pertamina, Bapak Pertamina. Bapak tuh asal Bagus Kuning. Ibu asal Pelaju, Tembok Batu. Jadi Bapak umur 31, Ibu umur 14. Karena Ibu tuh cantik nian. Daripada dimbe uang, lamar, kawin. Nah, umur 14. 15 tahun sudah gendong kami. Itulah. Jadinya gini. Jadi gini, 4. Jadi Aziz, Aziza, Lala, Raffi. Nah, Raffi pun pilot Citylink, alhamdulillah. Nah, jadi boleh kan? Kan nggak gampang satu keluarga melepaskan untuk jadi pilot. Pilot itu kan dianggap profesi yang waduh nyawa. Resiko. Nah, sekarang gini. Ibu kami Ama almarhumah yang meninggal tahun 2021 takut naik pesawat. Anak laki-laki dua-dua jadi pilot. Ya Allah, ini cobaan. Punya cucu 3, 2 pilot. Yang anak saya. Kalau anaknya Adinda Raffi kan, Kapten Raffi anaknya masih kecil-kecil. Masih pilot juga nih kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi Ama tuh takut, tapi malah dapat. Tapi sekarang gini, kalau balik-balik, memang pekerjaan tuh apa sih yang nggak ada resiko. Sama kalau waktunya kita dipanggil Allah kan kita nggak tahu kapan. Di mana pun. Di tempat tidur pun bisa ya. Tempat tidur bisa atau lagi duduk. Kayak saudara kita kemarin tanpa sakit atau pergi. Saudari itu sebelah rumah dulu. Saudari kita almarhumah Marisa Haq sebelah rumah di Bagus Kuning. Oh, sebelah rumah. Oh iya. Rumah. Marisa Haq dulu juga satu komplek. Bagus Kuning. Bagus Kuning. Nah, habis itu balik lagi soal nyawa. Kalau terjadi kecelakaan pesawat, pilot paling meninggal 2. Pramugari berapa? Penumpang berapa? Ada lagi peraturan bilang nggak boleh bapak sama anak terbang, kakak adik nggak boleh. Sekarang apa bedanya kalau kita naik mobil sama-sama terjadi kecelakaan? Gimana? Dan ternyata jumlah yang meninggal karena kecelakaan darat itu lebih banyak daripada udara ya? Banyak. Memang kenapa? Kalau darat kan kita mogok nih, minggir. Kapal mogok ikut gelombang. Pesawat, na'udzubillah min dzalik. Kalau mesin mati satu, kita announce ke penumpang. Good afternoon ladies and gentlemen, this is your captain speaking from flight deck. We have a slightly small problem about this aircraft and we'll get everything under control and expect landing bla 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 bla. Kasih tahu gitu. Nah, penumpang kan tenang. Pilot. Padahal di depan nih kita. Tapi kalau kita lihat ke penumpang, ketakutan penumpang gimana? Jadi mulai ke penumpang. Nah, itulah. Itu fungsi pilot. Itu fungsi pilot. Kita nggak boleh stres, nggak boleh grogi, nggak boleh panik. Ya. Nomor 1, keep calm, take action, identified. Ya. Apalagi kalau bawa VIP maupun VVIP. Kalau VVIP itu untuk presiden dan wakil presiden itu very very important person. Kalau VIP itu menteri, panglima, kepala staf atau tamu-tamu. Saya juga bawa panglima Thailand. Dari negara-negara lain yang berkunjung ke sini, kami di Skadron 17 dapat tugas itu bahwa, nah kepercayaan negara itu bukan main. Jadi
harga sebuah kepercayaan itu lebih tinggi daripada kepintaran maupun keahlian. Jadi kalau kita udah dipercaya orang, jagalah kepercayaan itu. Janganlah hianati. Jaga kepercayaan. Kalau perlu kita membela dia. Kalau soal mati, udah berapa kali mau mati, nggak mati-mati. Kalau sudah waktunya, mau bilang apa? Pernah Halim nggak, Cap Aziz? Pernah. Jadi lagi training di Halim, hidroliknya jebol. Training? Lagi training. Simulasi? No. Lagi touch and go training. Nah, itu kan sebenarnya boleh dibuat di simulator. Di simulasi. Ini terbang beneran? Ini lagi terbang, tiba-tiba hidupnya jebol. Beneran. Pakai pesawat apa? Fokker 28. Fokker 28. Ah, dia kan ada 2 sistem. Udah pakai sistem yang kedua tapi limited semua. Jadi nurunin roda, pakai free fall, kemudian harus di cranking, nutup doornya. Prosedur sudah kami jalankan dengan baik dan expect kalau landing itu akan ngeblok runway. Iya. Karena steering sudah atau setir roda depan udah nggak ada. Tapi dengan izin Allah kami bisa clear off runway, diakalin. Brake-nya kan limited. Injek dikit yang kanan, iris yang kiri, tetap belok, clear off runway, stop di situ, baru ditarik. Sampai orang bilang, kok tadi nggak ngeblok runway? Ya alhamdulillah masih ada sisa hydraulic pressure. Jangan dikocok-kocok, cepet turun dia. Dia pernah ngalamin gitu. Sudah lagi terbang, mesin mati satu juga. Jadi rem blong yang tadi? Ya rem blong, tapi ada remnya limited. Alternate brake namanya. Nah, pakai alternate brake itulah. Jadi flap juga pakai elektrik, nuruninnya, landing gear free fall. Jadi udah ada prosedur. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, dengan izin Allah nih. Semua hidup nggak ada kebetulan, Allah sudah atur kita. Saya jadi kepala instruktur di situ, sudah kami latih di simulator. Jadi nah simulator itu separah apapun kita sudah lakukan di simulator. Jadi penumpang jangan khawatir. Pilot itu sudah terlatih dan tiap 6 bulan dia dicek. Pertama cek kesehatan, habis itu masuk classroom ujian, habis ujian masuk simulator, habis itu ada line check lagi, dilihat. Walaupun instruktur dicek sama instruktur lain. Jadi silabusnya tiap 6 bulan bisa ganti, bisa nanti ganti lagi. Misalkan hari ini cek yang sekarang bahas tentang electrical, next tentang hidrolik, next lagi tentang pressurize. Jadi pesawat itu kan kita terbang setinggi gitu di cabin itu cuma rendah karena sistemnya pressurize, cabin bertekanan lah istilahnya. Sekarang sih mudah lah, tinggal googling. Jadi nggak perlu capek-capek nerangin, kita kan lagi ngobrol santai. Jadi sudah ada pilot-pilot itu semuanya udah terlatih. Ya, kalau terjadi ada deviasi dari seperti itu ya mungkin ada yang lupa atau ada yang sesuatu yang terjadi yang di luar skenario, di luar yang sudah dipelajari, wallahu a'lam bishawab. Makanya contoh tentang Malaysia 370. Saya berapa kali diwawancara sama TV One, sama Metro, sampai ditanyain kira-kira gimana. Saya bilang ini peristiwa bisa terbuka, suatu saat akan terbuka, atau tidak pernah akan terbuka. Never ending story. Terakhir saya bilang wallahu a'lam bishawab. Akhirnya dibilang Captain Aziz wallahu a'lam bishawab. Tapi memang benar. Allah yang maha tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa backgroundnya, ekonomi atau politik atau apa, wallahu a'lam. Tapi mungkin suatu saat akan terbuka misteri MH370. Bisa juga tidak pernah akan terbuka sampai kita dipanggil Allah. Wallahu a'lam. Menurut Kapten apa yang terjadi ya? Mungkin duga-dugaan aja. Ya, atau yang paling dekat dari kalau kemungkinan banyak skenario. Kalau duga-dugaan ini kan terbang dari Kuala Lumpur mau ke Beijing. Begitu kontak Ho Chi Minh Control, tahu-tahu say goodbye sama Lumpur Control, kontak Ho Chi Minh, nggak pernah kontak Ho Chi Minh, itu hilang dari radar. Nah itu yang nggak masuk di akal, hilang dari radar kan dia ada primary juga, dia lewat mana itu sebenarnya bisa dimonitor, tapi sampai sekarang ada yang bilang mendarat di Diego Garcia, ada yang bilang jatuh di lautan Hindia, ada bilang kemarin jatuh di hutan Kamboja, jadi banyak spekulasi yang sampai sekarang wallahu a'lam. Nanti insya Allah suatu saat mungkin terbuka, apa latar belakangnya apa. Pilotnya sendiri tuh Captain 777 Malaysian Airlines oke, co-pilot juga oke, sudah mau captaincy. Nggak ada apa ya yang mencurigakan dari. Nggak ada yang mencurigakan, tapi katanya ada apa ilmuwan apa on board gitu, wallahu a'lam. Udah lama cerita kan.
Udah lama sekali. Saya ingat banget udah 10 tahun nggak salah ya. 2014 sampai 2024 sampai sekarang belum. Kalau Malaysia 017 ketahuan salah tembak. Salah tembak yang di atas Ukraine. Nah, itu pemberontak Ukraine disangka pesawat. Itu dua peristiwa itu benar-benar yang meluluhlantakkan Malaysian Airlines. Iya, dua itu bikin dia, udah saya sampai merinding, ya Allah. Bayangin keluarga penumpang. Salah satu ada tetangga di Pelaju yang ikut Malaysia 017 dari Amsterdam. Kebetulan Indo Belanda kan, Tante Jane mau pulang sini jatuh. Om Adi Sucipto udah pergi duluan, nyusul lah udah. Terus yang juga dramatis terutama untuk orang Palembang jatuhnya Seal Air yang katanya pilotnya bunuh diri. Bunuh diri itu masuk Sungai Musi itu sampai sekarang. Nah, dan Pak Rosian yang mimpin. Nah, itu Pak Rosian itu saya salut sama beliau. He is the real Navy SEAL. Bisa terbang, iya. Navy SEAL itu Sea, Air, and Land. Sea dia pelaut. Pernah jadi komandan KRI. Teluk Semangka nggak salah, komandan kapal. Dia juga penerbang. Land, gubernur Sumatera Selatan. Iya. Kurang apa coba Allah kasih berkah. Beliau makanya kalau ketemu siap Laksamana, the real Navy SEAL. Pacak baik kau nih gitu ya. Oh iya nih Mang. Udah kenal kebetulan dari dulu. Kami dulu waktu baru-baru jadi pilot tuh sering main ke mes Angkatan Laut. Karena nggak kepikiran lah jadi tentara kan dari mana. Tapi dengan izin Allah. Malah bukan Angkatan Laut, masuk Angkatan Udara, Skuadron Udara VIP lagi. Itu suatu kepercayaan yang luar biasa. Saya bersyukur banget, terima kasih kepada TNI Angkatan Udara, terima kasih kepada Merpati, sempat terbang di Garuda walaupun sebentar. Terakhir ini di Sriwijaya Air, terima kasih kepada pemiliknya Pak Candali yang telah baik ngasih kami kerjaan habis kami pensiun Angkatan Udara. Cap, pilot itu adalah satu profesi yang diminatin oleh banyak anak-anak ya. Iya. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi pilot. Kayak saya kecil dulu. Iya, seragamnya keren ya kan. Iya. Banyak cewek cakep sebelahnya. Ampun. Enggak, jadi gini. Iya. Jadi kecil dulu kan saya tuh maaf ngomong, saya tuh nakal sekali, Mas Helmi. Orang kan bilang unyeng-unyeng kan satu baik, dua nakal. Saya berapa? Saya 2. Saya 1, 2, 3, 4. Soal nakal, wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Tingkat dewa lah. Sudah tingkat dewa. Jadi bukan raja judi tapi dewa judi. Jadi kecil dulu kan madrasah nih. Waktu istirahat, kebetulan bapak kan kepala Pertamina di Kasang tuh di Jambi. Ajak teman-teman sekelas main perahu, maling jambu. Begitu pulang sudah waktunya pulang. Bukannya masuk kelas. Bu gurunya itu orang Padang. Aziz, kau mau jadi apa nak? Mau jadi pilot bu. Dengan enaknya santai. Tanpa sadar itu? Bukan sadar, pengen jadi pilot. Karena ngelihat pesawat gitu. Jadi kalau pesawat lewat naik. Di Jambi itu kan antena TV tinggi. Naik ke atas cuma mau lihat pesawat. Ibu saya, wih nak ngapui kau di pojok turun. Kaget nyampak. Sudah. Turun, cuma lihat pesawat aja. Nah sekarang sudah jadi pilot pun waktu masih tinggal bareng orang tua. Ada pesawat lewat, lari keluar. Lihat, wih nak kau tuh lah jadi pilot. Masih bejogol nyingap pesawat. Siapa tahu kawan yang lewat gitu loh. Jadi minat terhadap penerbangan itu dari kecil sudah ditanam. Main pesawat, gambar pesawat. Sudah itu, dulu kan yang jadi pilot harus dari IPA ya. Ilmu pengetahuan alam. Tapi ternyata sekarang IPA IPS boleh. Memang pilot itu cenderung harus banyak ngafal daripada exact. Kalau pilot terlalu exact, terlalu ilmiah, jadi dia pinter dan kepinteran, jadi nggak pakai malah. Terlalu banyak teori. Oh ini begini. Pilot tuh harus menghafal prosedur, ngikutin yang sudah ditentukan, kita jalankan prosedur, ya bikin enak aja gitu loh. Jadi harus daya ingatnya malah bagus gitu loh. Nah ternyata sekarang udah nggak ada masalah. Kalau di luar negeri dari dulu nggak ada IPA, IPS. Makanya dulu ngotot masuk IPA di Jambi. Di kelas 1 SMA, negeri 1 tuh nakal juga. Dimarahin guru. Akhirnya harusnya masuk SOS. Tapi ya akhirnya minta tolong, dibantu. Nggak pakai apa-apa dulu alhamdulillah. Suruh pindah sekolah biar masuk IPA. Karena demi pilot tadi. Jadi pilot tadi. Tapi dengan izin Allah semua ini barang yang nggak mungkin banyak yang terjadi pada diri saya. Allah kasih sebuah dengan izin Allah kayak dulu ngelihat
haji kan, sebagai orang tua-tua di Palembang. Ini umur 26, pergi sendirian. Salah satunya memang mau ibadah. Kedua disuruh nikah, ntar dulu kabur dulu. Biasa orang Palembang kalau jodoh-jodohan kan. Aduh baik. Beladas dulu. Beladas dulu. Jadi happy dulu. Nikah belakangan. Nikah belakangan. Jadi baru umur 35 nikah. Hari ini 35, besoknya 36. Jadi ngakunya nikah umur berapa? 35. Padahal one day to 36 years old. Itulah, jadi balik-balik tadi pengen jadi pilot dari kecil. Allah kabulkan. Kebetulan, bukan kebetulan ya, dengan izin Allah semua orang tua support. Dan yang paling besar jasa tuh bapak dan ibu kita. Ya. Makanya kalau nyanyi lagu Sorga di Telapak Kaki Ibu, nggak sempat saya selesai. Ya, saya pasti nangis lagi. Nangis. Jadi belum sempat selesai, stop. Sorga kemudian itu di telapak kaki ibu. Yang itu. Ibu. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahirkan, membesarkan. Nah, kita yang hebat gini, bentar lagi keluar nih. Ya. Ada satu lagi, lagunya Sudirman Haji Arsad Malaysia. Yang mana? Saya masih hafal, yang Ayah dan Ibu. Jadi saya nyanyi itu, saya dengar itu, mau nyanyi gitu, gak kuat. Jadi, Ayah dan Ibu, Ayah dan Ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Ahai, yang dikurniakan dari ilahi. Aha. Ayah ibu sudah nggak ada sekarang? Udah nggak. Bapak 2012. Ibu baru ya? Ibu 2021. Ya, zaman COVID. Zaman COVID, wallahu a'lam bishawab. Ya itulah. Kalau mau ngomong itu balik-balik kan kullu nafsin za'iqatul maut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jadi udah, kita juga cepat atau lambat pasti dipanggil, nggak usah khawatir. Tapi saya pikir Kapten Haji sudah menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan tugas dan insya Allah mau dapat tugas mengabdi, itulah. Mengabdi, saya tuh ya tahun kan? 85 ditawarin terbang di luar negeri, gaji bagus, oke, fasilitas, but I love this country very well. Aneh gitu kalau terbang di luar, ya bukan berarti orang-orang yang terbang di luar mungkin masing-masing punya jalan hidup sendiri atau keinginan sendiri mencari pengalaman, bawa nama baik Indonesia bisa aja. Cuma saya malah terbang angkatan udara yang kata orang gaji kecil. Gaji kecil, rezeki belum tentu. Allah sudah atur rezeki itu. Kalau itulah sampai amalan surat At-Tolak kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu, memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya, setuju. Ya, sampai di surah Ar-Rahman disebut berapa kali Adinda kalau tahu. Fabi a'ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang mau kamu dustakan? Kayak kita sekarang ketemu kebetulan enggak? Ya. Kita kenal dari dulu. Kemana tapi tetap silaturahmi, satu hati. Itu. Beliau ini berapa bulan sekali nyapa saya. Walaupun beliau lebih senior dari saya. Dan beliau ini tokoh yang wow, kemampuan komunikasinya luar biasa ya. Jadi saya melihat beliau ini bukan hanya seorang pilot, bergaulnya, temennya banyak, sampai ke pejabat-pejabat. Kenapa? Karena komunikasinya luar biasa, lucu. Ya kan? Itulah yang saya nggak masuk di akal, pengen cita-cita 3, Allah kasih semua. Ditambah lagi jadi pilot di polisi udara, ditambah lagi jadi narasumber di TV, ditambah lagi nyanyi, ngelucu, bikin orang ketawa. Teman-teman kalau yang pada stres, bro, kesini, pikir ada apa? Apa cerita? Yuk. Cap, pernah nggak Cap ya? Kan kalau optionnya dengan keahlian, dengan talenta seorang Kapten Abdul Aziz itu kan bisa ngelawak, bisa nyanyi, bisa bicara. Pernah barangkali, ngapain aku jadi pilot ya? Kan ada profesi lain yang mungkin lebih itulah, karena kayak gini ya. Saya tuh sempat juga terjun dunia film. Terakhir diajak Monty Tiwa di film Sampai Ujung Dunia. Yeah. Nobody expected that itu saya. Jadi dokter. Dokter Haryono. Waktu itu syuting kan. Monty kan telepon, Mas nanti aku kirim skenario. Skrip yang cuma aku aja dokter kan. Pikir film atau tentang pilot.
Jadi cinta segitiga antara Gading Martin yang sekolah pilot, Dwi Sasono sekolah pelaut, sama siapa? Marina Kusmanto yang kawin sekarang sama Fahri Albar, anaknya Bang Ahmad Albar. Nah, itu kan kok cerita pilot? Dia bilang, Mas kan jadi pilot, masa pilot melulu? Sekali-kali jadi dokter, mainlah jadi dokter. Itu syuting, datang siang, langsung didanani dokter di rumah sakit Sahid. Pakai stetoskop. Udah itu sama teman-teman yang main, kita sembunyi-sembunyi ngerokok dekat UGD. Ada satpam, semalam dok. Takut kan, dia bilang gini, dokter spesialis jantung ngerokok lagi. Ada juga dokter spesialis jantung, saudara kita, kadang-kadang ngerokok juga buat pergaulan. Jadi main film, dulu juga main sempat di Rumah Masa Depannya Bung Ali Sahab, jadi peran utama lagi. TVRI. Makanya mulai kita TVRI. Kayak ketemu Kak Anwar tuh di taman apa TVRI itu Taman Buayo. Yeah. Nah, memang jadi buayo. Tapi bangga sekali, Adinda Helmi Yahya direktur TVRI. Walaupun kita nggak pernah diajak main lagi karena udah ada berapa kali ngajak, cuma nggak tahu saya skopnya cinta terbang. Jadi gini, katakanlah terbang itu ibarat saya pengen ngerokok, tapi nggak punya rokok. Tiba-tiba atasan saya, Bapak Helmi Yahya, ada rokok. Ngerokok lu. Perintah. Saya kepengen, saya nggak punya, disuruh, diperintahkan. Ya Allah, dari tadi pengen ngerokok istilahnya. Nikmat betul. Dikasih, disuruh lagi. Kalau nggak, lu nggak jalanin perintah gua, ngerokok lah. Nah lagi ngerokok itu nikmatin. Ya wallahu a'lam ya, bagi yang anti rokok ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, kita ngerokok cuma buat enjoy sama pergaulan. Ngerokok, mikir nggak kita lagi ngerokok tuh dibayar? Ibarat kerjanya makan, disuruh makan. Habis makan dibayar, kok enak. Ini dibayar, kita senang terbang, pengen terbang. Kalau perlu Adinda. Sekarang nih, masih boleh terbang. Tapi Captain harus bayar, sejam katakanlah 500.000. Masih bayar? Saya bayar. 5 juta aku terbangi 10 jam. Jadi kayak udah addicted ya untuk seorang Cap Aziz? Sudah. Jadi sekarang saya tuh untuk terbang anytime. Alhamdulillah fisik mental sehat. Cuma aturan mengatakan 65. Nah untuk sampai itu kalau di FAA itu sampai lebih dari 65 bisa. Jadi 70 selama sehat fisik mental insya Allah boleh. Tapi limited. Jadi pakai bawa pesawatnya private jet, pesawat pribadi, nggak boleh yang berbayar. Misalkan ya kita nggak tahu suatu saat punya pesawat. Kak Aziz terbangi pesawat aku, nggak usah mikir mayar. Amin. Amin ya rabbal alamin, wallahu alam. Dengan terbang itu sendiri sudah rezeki. Macam sekarang di luar negeri, kita terbang, kita pendidikan di sini, mengabdinya kan pengennya di Indonesia, buat negara kita dengan segala limited. But I love this country very well. Kalau nggak ngapain? Terbang di luar gaji bagus ya. Tapi sama satu lagi, males ke luar negeri. Kami ini anak emak, tidak baca jauh dari emak. Jadi tidak deket orang tua terus. Jadi anak manjo, super manjo. Anak nomor 1, cucu nomor 1. Ini salah asuhan sebenarnya. Untuk jadi wong. Kalau tidak jelas. Mungkin jual roti di Palembang. Ya karena kan kakek dari ibu tukang roti di Tembok Batu. Bapak di Bogor Suding kakek tukang roti juga. Dengan izin Allah kami bisa begini tuh, semua Allah yang angkat. Alhamdulillah. Makanya suruh ikut, Kak pensiun ikut wali kota atau gubernur. Payu mang. Mak ini bela sudah seneng. Jadi macam ini. Macam sekarang kan alhamdulillah kan saudara kita Herman Deru jadi gubernur lagi. Congratulations for him. I'm proud of him. Iya, jadi kita bukan apa. Kita bangga terhadap Palembang tuh karena Palembang itu kota tertua. Indonesia. Di Indonesia. Cuma pulau tertua ada. Pulau Bangka. Kenapa? Kalau ada orang tua Bangka. Just joking. Pulau Bangka tuh ada di Sulawesi Utara juga kan? Ada. Ya, dekat di Sulawesi Utara. Aku dulu pernah bikin kuis tuh. Si Raffi pernah ikut tuh. Ikut ya. Iya, Pulau Bangka adanya di Sulawesi. Orang bilang salah, padahal ada. Jadi kuis-kuisan. Iya, kayak kuis, gak apa-apa. Berapa kuis udah pernah ikut? Berpacu dalam melodi. Terus? Siapa berani? Sudah itu. Siapa dia juga? Belum, siapa dia belum. Apalagi ya?
Banyak lah ini. Banyak. Sudah itu dulu di keluarga Paman Diki, keluarga baru, rumah masa depan, Lost Man. Jadi banyak kami ini berkiprah. Jadi ada teman bilang, wah Captain tuh salah jalan, mestinya jadi bintang film bukan jadi pilot. Saya bilang, wih, Enggak juga. enggak juga, jalan Allah begini. Dan yang saya syukuri ya begini, bisa jadi pilot tuh apa ya, sesuatu banget. Ngabdi banget ya. Mengabdi. Cap, Ya. pernah nggak ya dulu kan masih tidak otomatis kan? Yes. Manual. Pernah nyasar nggak, Kak? Alhamdulillah belum pernah nyasar. Jadi kan terbang kan jadi co-pilot dulu. Tapi pernah ada captain nyasar. Saya masih co-pilot. Iya. Saya kasih tahu sama dia. Jadi di Long Bawan itu ada runway 3. Long Bawan, ada Kampung Baru, ada Bakelalan. Bakelalan tuh udah masuk Malaysia. Nah, dia mau landing. Ini runway-nya. Saya bilang, Cap, bukan. Ini bukan Long Bawan. Itu ada gereja di kiri. Kan Long Bawan itu Kalimantan Timur. Sekarang jadi Kalimantan Utara. Kaltara. Nah, itu ada bangkai Hercules. Pernah Hercules kita salah tembak dulu. Ya ditembak sama Arhanud. Tahun berapa waktu konfrontasi dengan Malaysia. Bukan. Enggak, ini. Udah mau landing. Ada orang dari penduduk setempat. Penduduk dari Dayak. Long Bawan. Maaf, bukan ini, sana. Oh, lagi baru landasan. Habis itu marah-marah. Kamu ini nih lah, saya udah kasih tahu. Tapi ya udahlah, namanya co-pilot kan, ikut aja. Nah, setelah saya jadi captain, saya nggak mau seperti itu. Apa masukan dari co-pilot? Harus kita dengar. Kita dengar, kita lihat. Oh, dia benar. Jangan sungkan-sungkan. Oh, maaf tadi saya salah, kamu yang benar. Harus jadi orang tuh bijak. Kayak kita sekarang anak paling tua. Sama adik-adik harus bijak. Kalau kita ada salah, dia koreksi, terima kasih. Ya, makanya kan ini senior. Adinda junior. Tapi kalau saya ada salah dikasih tahu, saya terima masukan. Orang ngingetin kita itu berarti sayang. Dia jangan sampai terlalu jauh berbuat salah. Nah, itu yang saya ingat pada orang-orang. Jadi itu tadi. Makanya jadi pilot ini sesuatu banget. Nah sekarang tuh kemarin sempat gini. Kan ke Malaysia. Pulang dapat ballpoint nih. Wih, nanti kalau terbang. Langsung ya Allah. Tapi ya udahlah. Kalau terbang gimana? Udah pensiun. Tapi pernah coba. Ada perasaan itu. Ada perasaan itu. Tapi pernah lebih parah. Waktu itu waktu Merpati bubar. Kami 9 bulan nggak terbang. Nganggur. Cuma terbang di Angkatan Udara juga cuma training. Ya. Ya udahlah. Jadi pernah yang lebih berat dari ini. Ini kan baru hampir sebulan nih nggak terbang. Nanti last flight tanggal 19. Kemarin sampai waktu last flight. Pada bilang, Captain nggak pantas pensiun. Ya kalau ngikut fisik mental memang, tapi kan ada aturan, kita ngikutin. Nah, katanya ada juga izin khusus kalau memang untuk menerbangkan gitu. Ya wallahualam kalau memang dapat izin khusus, saya dicek dan saya ngukur diri. Jangan kita, saya siap terbang sementara kita sudah. Kadang-kadang paling mata gini aja gitu. Halo. Itu rambut gini kan disangka pakai wig. Jadi ditarik. Pernah dijambak berapa kali? Pernah dijambak dulu zaman muda. Kalau sekarang nggak berani lah. Sekarang sudah terlalu anggur. Tahu Adinda anggur? Apa? Kan di Sri Mulat kan bilang, Bapak kan sudah anggur, Pak. Loh, anggur apa? Ya Bapak kan sudah jadi capnya anggur. Anggur cap orang tua maksudnya. Nah kita jangan. Jadi old pilot never lose his flight istilahnya kan, never lose his prop. Jadi don't think about old just the number. Kita harus pikir. Sampai sekarang saya nggak pernah mikir saya udah tua. Adinda mau tanya misalkan kuis kita nih, United Arab Emirates. Orang taunya apa? Ibu kotanya Dubai. Salah. Abu Dhabi. Abu Dhabi Sharjah, Ras Al Khaimah, Al Quwain, Ajman Al Fujairah. Sama itu 2, 3, 4, 5 ya. Nah, Abu Dhabi sebagai emir yang terbesar jadi presiden Uni Emirat Arab. Emir Dubai wakil presiden Uni Emirat Arab. Anak Emir Abu Dhabi jadi menteri pertahanan. Yang lain Sharjah, Ras Al Khaimah, Al Quwain, Ajman Al Fujairah. Nah, ada 7. Itu emir yang kecil-kecil. Jadi kayak kita kumpul lah. Ya itu tadi. Itu negara kecil bersatu dalam negara kecil juga. Kita Indonesia harus bersyukur berbagai suku,
berbagai agama, berbagai kebudayaan kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita harus syukuri. Ya. Walaupun kita kebangga kedaerahan ya wajar lah sebagai wong Palembang. Bersatu teguh. Itu moto Provinsi Sumatera Selatan. Kalau Palembang, Palembang Jaya. Makanya nonton di bioskop Jaya waktu itu. Dan kita selalu Jai. Nah, kalau salam India tahu? Apa? Jai Hind. Jayalah India. Jadi tentara, polisi, Jai Hind. Jayalah India. Nah, jadi kalau ketemu mereka itu kan Jai Hind. Kia Hale. Bahutik he. Jadi ketemu kan di training center kan banyak pilot-pilot India yang di situ training. Bingung. Ini orang apa gitu loh. Ajak ngomong ini. Nah, Adinda hafal lagu kebangsaan berapa? Berapa negara? Satu negara. Indonesia. Paling lagu keduanya Amerika lah. Nah, Star Spangled Banner. Star Spangled Banner panjang. Iya. Oh the Lord, can you see? Wah, baru ngafalin gitu. Sama lagi ngafalin kemarin Hatikva. Apa itu? Hope. Hope. Lagu kebangsaan yang lagi negara yang lagi jahat sama Palestina sekarang. Oh, oke. Sempat ngafalin. Karena untuk apa? Untuk pengetahuan. Jadi saya hafal Indonesia itu, kitab Indonesia Raya pun ada 3 stansa. 1, 2, 3. Nah sekarang sudah mulai. Ya. Nah kalau acara apa-apa, upacara apa, stansa 1, 2, 3 nggak kerasa air mata ngalir. Betapa cintanya, menyentuh banget ya. menyentuh banget. Betapa cinta kita kepada negara kita. Oke. Nah kedua, karena dulu di Jambi sering nonton TV Malaysia, hafal negaraku. TV Singapura, majulah Singapura. Ya. Belakangan Jana Gana Jana Mana. Gana. Terakhir Qaumi Tarana, Pakistan. Jadi 5. Jadi kalau ada undangan acara di Kedutaan India kan, Aman lah ya. depan dulu, depan. Begitu nyanyi Gitu. lagu ini ikut. Begitu Indonesia Raya kita ikut. Ada yang nanya, "Sir, you can sing Indonesian anthem very well." "Yes, I have to learn about Indonesia Raya." "Oh, how long have you been there?" "I am Indonesian. Aribai Mujimab Kartahome Baratine Magarmi Indonesia." Hah? Langsung terbengong. Ngapa wong ini nyanyi kebangsaan dua-dua tak tahu wong Indonesia. Nah, banyak yang nyangkut intelijen. No. Kalau intelijen tak mungkin lah, gitu kan sudah tahu pilot. Cuma itu. Kata ada orang pilot Malaysia menyangka intelijen. Ada, ayo Prisi. Persis. Pasal I jumpa dengan satu orang mantan tentera laut dekat Pangkal Pinang. Saya cakap, "Leng, you fly kat mana?" "Saya tuan, saya tentera laut." "Oi, sedia berkorban." Motonya tentera laut di Raja Malaysia kan sedia berkorban. Kalau kita kan ya les Fefajaya Mahi. "Saya sentiasa di angkasa raya." "You last rank apa?" "Lieutenant Commander." Kalau Lieutenant Commander Navy, that means mayor. Ya. Kalau di Angkatan Udara Inggris, Squadron Leader. Kadang-kadang kita suka menerjemahkan pemimpin skuadron. Padahal Squadron Leader is pangkat, setingkat dengan mayor. Nah, Letkol itu Wing Commander. Inggris. Nah, kalau di lautnya Commander. Makanya kalau kita nonton James Bond, Commander Bond. Because James Bond is Letnan Kolonel Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Udah last rank apa? "Yuk kampung kat mana?" "Leng, kampung saya dekat Kota Baru, tuan." Ada orang Kelantan kat sini dah lama kita tak balik Kelantan nak makan air kat rumah, tak ada orang. Itu bahasa Kelantan. Ngapa kita bahasa Kelantan lancar? Karena mirip-mirip Palembang. Very easy to learn dan langsung menyatu. Wah, dia sangka benar. Pada buat joking. Jelas dia lihat saya di Facebook. "Alamak, you Indonesian ke?" katanya. Berisik. Saya bukan berisik, buat lucu-lucu aja. Masa iya kita... Percuma kalau kita ribut sama negara tetangga. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Di Malaysia isinya orang apa? Orang kita juga. Kerajaan-kerajaan itu semua dari Aceh, Palembang, Riau, Minangkabau. Kayak itu, Negeri Sembilan, Nagori Sembilan. Ada rumah gadang. Jadi sebenarnya orang asli di Malaysia orang pedalaman, kayak orang Kubu yang di Jambi, suku anak dalam atau sekarang istilah kalau di Malaysia sama orang ada Dayaknya asli. juga kan? Dayaknya juga kan? Yang di Dayak Kalimantan. di Kalimantan, Ya. Dayak Iban, Dayak Kenya. Itu satu sebenarnya karena kita tuh ya penjajah satu Inggris, satu Belanda. Jadi terpisah-pisah. Tapi juga kalau tidak ada penjajah, mungkin kita tidak bersatu seperti ini. Jadi di dunia ini sekarang lucu. Ada yang seharusnya jadi satu negara, mereka terpisah. Ada yang seharusnya terpisah, dia jadi satu negara. Contoh sekarang Irian Barat sama Papua Nugini. Mereka satu pulau.
Satu darah. Jadi kalau ketemu saudara-saudara di sana, itu pesawat dari sebelah. Kalau nggak kita datang ke rumah orang Irian, mana bapak? Ada. Tunggulah kita kan. Mana? Ada Pigi. Lah, ada Pigi, kita baru bilang. Pergi kemana? Ke sebelah. Ya udah, tunggu lagi. Ini orang sudah dikasih tahu pergi sebelah, masih tunggu lagi. Taunya apa? Sebelah ke Papua Nugini. Sudah nunggu sejam, pergi ke sebelah, baru kita pulang. Itu kisah nyata. Bahasa. Iya, jadi yang seharusnya kayak sekarang di northeastern part of India. Kalau Adinda ke India, akan berubah pikiran kita, muka India, mukanya. Nggak ada. Like your face, everybody face, you can find in India with the population 1.3 billion. Di hotelnya waktu bawa Wapres Yusuf Kala ke hotel di Mumbai. Ada namanya Chanu. Cantik putih kayak Amoy. Chanu, where do you come from? I'm Indian, sir. I'm from Meghalaya. This from Shillong. Yes, the capital is Shillong. How do you know that? Have you been there? No. Hafalin. Jadi hobi baca tadi. Kenapa hobi baca? Ayat pertama turun Iqra. Jadi kita Iqra lah, apapun, mau ilmu apa. Ya. Kalau untuk jadi intelijen, perisik, enggak lah. Buat apa kita mata-matain orang? Kalau mata-matain tuh ngelihat pakai mata boleh, yang bagus, yang indah gitu. Mensyukuri nikmat Allah gitu loh. Wih, Cap udah hampir 1 jam nih. Cap, ada nggak apa mungkin pesan untuk teman-teman pilot yang muda? Aku dengar banyak yang nganggur sekarang ya. Banyak yang nganggur. Jadi gini, termasuk anak saya lagi nganggur dua-duanya. Jadi banyak orang yang minta tolong, Kapten bantu dong, anak saya belum dapat kerja, mau ke rumah. Saya ajak ke rumah, bukan anak gua aja belum kerja lo minta tolong. Wah, kita tidak pernah gitu. Datang ke rumah, nanti arahkan gini-gini, nanti kalau ada lowongan. Anak Kapten di mana? Belum dapat kerja, mereka nggak enak sendiri. Kenapa sih, Cap? Kenapa? Ya, sekarang ini apa ya, kompleks lah. Jadi lowongan itu ada yang buka lowongan, ada sekarang kelebihan pesawat, ada yang kekurangan pesawat. Jadi ada yang pilot sudah punya rating pun nggak punya kerja sekarang. Ada beberapa orang. Saya baru telepon mantan co-pilot saya, belum dapat kerja. Ada yang mau ngelamar keluar. Nah, keluar negeri itu harus punya experience sekian hours. Ada lagi kayak Singapore Airlines minta S1. Makanya anak saya suruh kuliah. Oh. Dia bahasa Inggris, alhamdulillah TOEIC-nya 600? 899. Wow. My first son. Nah, jadi sekarang dua-duanya jadi instruktur bahasa Inggris di English First, Farhan sama Nadif. Nah, Faizan di Fakultas Sastra Inggris UNJ. Ya. IPK 3,96. Kalau bapaknya ini Buyan. Dan biar ada bapak Buyan jadi pilot yang penting. Anak-anak alhamdulillah pinter-pinter. Yaitu dia anak-anak ibu semua. Habis bapaknya banyak terbang dulu. Jadi sekarang kehilangan Adinda. Diajak ngomong, udah urusan masing-masing. Kalau sekarang kecil, sekolah pilot itu kan mahal ya kan? Sekolah pilot mahal. Terus? Kemudian masuk kerja bayar. Type rating. Nggak tahu mulai dari mana, nggak ngerti juga. Dulu enggak dong, Enggak, free. Jadi Daftar mau masuk free. daftar bayar. Type rating dulu yang sekarang. Sekarang type rating bayar. Dulu tuh type rating perusahaan yang ngasih. Kita di pilot bukan investor. Masa masuk perusahaan kita harus invest? Sekolah udah mahal. Ya. Apalagi maaf ngomong, dulu kan banyak sekolah gratis. Sekarang yang gratis paling angkatan udara, darat, laut gitu, polisi. Itu pun juga melewati ujian yang bermacam-macam. Tidak mau gampang. Gitu. Makanya orang mau masuk tentara, polisi, jalannya beli. Allah kasih kayak balik tangan. Gimana kalau Allah izinkan kan? Innama amruhu iza aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun. Udah jadi dan udah lewat sekarang. Jadi kalau ada orang nggak percaya misalkan, masa ya sih Kapten Aziz terbang di sini. Saya bilang kamu nggak percaya nggak apa-apa. Saya yang punya diri pun nggak percaya kalau nggak ngalamin sendiri. Ya itu tadi, puas dizalimi, difitnah, diirin. Kita kan kalau difitnah suka marah. Jangan marah. Kalau difitnah itu otomatis dia dosa kita diambilnya, pahala dia kasih kita. Janji Allah. Ya. Kalau diiriin orang, jangan marah. Terima kasih kepada yang iri. Ini kita sejajar nih. Dia iri kita sekali, dia ngangkat derajat kita, dia nurunin ini 1. Betul. Dia iri lagi sama kita naik lagi 2. Dia turun lagi 2. Makanya bisa begini nih, karena banyak yang iri, banyak yang fitnah.
Tapi terima kasih sama yang iri, sama fitnah, yang zalimi dengan mereka berbuat. Kayak jadi lebih tegar hidupnya. Sama satu lagi Adinda. Maafkanlah orang sebelum dia minta maaf. Jadi kalau dia minta maaf, apa sih? Nggak ada salah apa-apa. Emang lebaran, sambil bercanda. Kita sudah maafin dia. Sama satu lagi, orang yang sudah pensiun, misalkan petinggi-petinggi dulu, kita datengin sekarang silaturahmi. Jauh lebih indah daripada waktu dia menjabat. Menjabat dulu kan ibarat gula, semut pada datang. Sekarang gulanya udah kurang, kita yang datang. Apa yang ini? Silaturahim. Silaturahim, itu. Makanya saudara kita, Haji Muhammad Krishna Purwana kan ngundang di Radio Silaturahim 2 tahun yang lalu persis nih. Judulnya Terbang Itu Ibadah. Ya semua kita nih kayak sekarang kita nih ibadah. Kita kan sekarang kasih penerangan, kasih sedikit siraman rohani. Kata Rasulullah, balighul ani walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Ya kita ngingatkan aja, terutama mengingatkan diri kita. Ya kayak dulu kan lihat orang umur 55 kan kayaknya kita sekarang 65 lihat tuh. Oh, masih repes, masih siap, masih push up, sit up. Bersyukur mata. Orang kan kalau lihat handphone kan, mana kacamatanya? Ambil kacamata hitam. Gini dasar lu. Ya memang jelas Adinda. Gimana sekarang mau pakai kacamata? Kalau sekarang nggak jelas, kita nggak pakai, yang susah siapa? Kita kan. Kenapa? Ada satu ilmu yang saya dapatkan sendiri dengan izin Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama diri. Jadi kalau kita wudhu, Adinda mungkin kalau wudhu aja kan? Ya. Udah. Sambil lagi wudhu itulah doa yang sangat ampuh. Sambil cuci tangan, ya Allah jadikanlah tangan ini sehat. Megang yang halal, yang legal. Begitu kumur-kumur, ya Allah gigi sehat. Walaupun orang Palembang makan pempek, gigi banyak bolong. Sehat, mulut wangi, lisan yang terjaga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu cuci hidung, cium yang wangi-wangi, jangan yang bau busuk jauh-jauh. Begitu cuci muka, baca niat wudhu, sambil sapu mata. Pakai jari manis, pakai apa? Minta mata ini jangan plus ya Allah. Jangan minus ya Allah. Jangan katarak, jangan silindris. Allah maha mengerti. Kita minta, nah ini Allah yang kasih. Nah, saya buka rahasianya. Cuci tangan, biar sehat. Rambut, jangan rontok. Telinga, dengar yang indah-indah. Bukan disemir itu? Tidak, ini bukan disemir. Dicat pakai ICI. Tidak lado diuban doang. Kalau disemir kaki jadi sepatu. Baru cuci kaki, melangkah yang engkau ridhoi. Jadi dengan wudhu itu, maaf ini bukan menggurui, ini bukan Gus, bukan Ustadz, bukan Kiai. Kalau Kiai paling ada dulu di Solo Kiai. Kiai Slamet. Just joking, kelakar be. Jadi dengan kita cuci tangan, wudhu itu kesempatan kita mohon pada Allah. Kan kita kan doakan Allahumma ja'ali nuron, minta nur. Fi qalbi wa nurun, nur di hati. Fi qabri, di cahaya di dalam kubur. Min aini, minta cahaya di mata, dan selanjutnya. Jadi ini semua Allah yang kasih. Jadi orang bilang kan, wah matanya hebat. Kalau Allah mau ambil, jangankan mata, pendengaran, ini apapun Jadi sekarang lihat, nak teriak, nak nyanyi. Jadi kalau ada acara, Adinda nyanyi lagu Mandarin, Malaysia, aman semua. Hindustan, you just call me. And FOC, apa itu? Free of charge. Because I never think about money, let money think about me. Oke, 1 jam lebih. Nggak kerasa ya. Kurang sebenarnya kita di ngobrol. Ini bekelakar. Bekelakar. Ya kurang lebih mohon maaf kalau ada yang ini ya, salah. banyak sekali yang kita bisa dapatkan ya dari beliau, pengalaman, profesionalisme, kemudian pergaulan, komunikasi yang baik. Selalu bersyukur. Ya, jadi hari ini kita tidak hanya bicara tentang profesi pilot, tetapi bagaimana beliau mensyukuri ya apa ya nikmat-nikmat dari Allah, termasuk mengabulkan cita-cita beliau. Ya, amin. Tapi jangan ditiru kalau untuk sukses itu
harus bandel seperti beliau. Jangan. Janganlah, jangan. Jangan. Nggak, maksudnya kita nakal tapi bukan jahat. Bukan jahat. Nakal dan jahat dua hal yang Dua hal berbeda. berbeda. Jadi nakal kan kayak usil sama orang iseng, tapi jahat ngambil hak orang, fitnah, jelekin orang gitu loh. Kalau saya udah puas. Padahal kita udah jelek, kok dijelekin mestinya kan dibagusin gitu loh. Siap. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu saya yang lebih hebat lagi. Susah nyari yang lebih hebat dari ini. Enggak lah. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.